Kamu mau kemana? Kok ada Fit Putri, di sini? Fit, kok kamu ada kamu ngapain di sini? Hah? Kamu datang ke rumah aku? Kamu minta pekerjaan? Aku udah punya segalanya, aku udah menjadi orang kaya. Hah? Kamu udah nyesel kan? Udah mutusin aku dulu? Aku mau masuk. Sudah pergi sana. Hah? Fit, aku ada kepentingan ke dalam, jadi jangan halangin aku. Kamu gak tahu diri banget ya? Hah? Fit, Fit sakit, Fit. Kamu masih aja nyelonong mau masuk. Aku udah ngusir kamu, kamu tetap di sini. Hah? Mau kamu apa sih sebenarnya? Mas, tumben banget sih pagi ini berangkatnya lumayan pagi sih menurut aku. Iya, aku sebenarnya lagi ada kepentingan. Sebentar lagi aku cuman mau ke kantor buat menyerahkan berkas itu. Terus setelah itu ya aku cuman tanda tangan dan pulang lagi. Soalnya aku juga ada janji sama Arif. Arif juga mau datang ke sini sebentar lagi. Terus kalau Pak Arif datang sebelum kamu datang gimana? Ya kamu bilang aja suruh tunggu. Soalnya Arif itu mau bawa orang yang bakal jadi satpam di rumah kita, dan juga mau bawa satu perempuan yang nantinya bakalan jadi staf di perusahaan. Soalnya staf di perusahaan juga kurang satu orang. Ya rencananya sih mau aku aja ketemu di kantor, cuman ya sekalian lah biar di sini aja dan bareng sama satpam. Kebetulan mereka juga katanya tetangga. Oh gitu. Tapi kamu yakin di sini kamu ada satpam? Biasanya juga nggak ada juga nggak apa-apa. Ya kayaknya harus ada sih, soalnya kalau ingat kejadian 1 minggu yang lalu kita kan hampir dirampok sama orang. Ya iya, meskipun nggak ada apa-apanya di rumah ini, cuman ya barang-barang biasa. Aku khawatir ke keselamatan kamu terutama, soalnya kan aku juga jarang di rumah. Iya juga sih. Ya udah nggak apa-apa. Terus kamu juga nggak sempet sarapan. Padahal Ya, aku udah siapin semuanya. ya soalnya kan aku takut telat. Ya ini sambil lalu 2 menit lagi kalau Arif belum datang, ya aku bakalan berangkat. Nanti aku bakalan makan deh. Gimana 2 menit ini kita? Buat makan maksud kamu? Iya. Ya kan masih harus, kan kamu tahu aku makan agak sedikit lama. Nggak apa-apa, karena aku cuman juga sebentar. Nanti biar aku langsung balik. Aku janji nanti aku pasti bakal langsung makan kok. Udah, kamu hati-hati ya Mas. Ya, jangan lupa ya nanti bilang sama Arif kalau misalkan ntar lagi belum datang ya suruh tunggu aku aja. Kenapa kamu nggak bareng Pak Arif aja buat berangkat? Rencananya sih gitu, cuman orang yang bakalan kesini, calon satpam kita dan calon karyawan yang bakalan kerja di perusahaan aku itu kan nggak pernah datang ke sini, dan dia juga nggak pernah ketemu sama kamu. Ya aku nggak mau aja kamu itu ketemu sama orang yang nggak kamu kenal. Biar Arif aja yang temuin dia di sini. Nanti misal memang dia udah nyampe sini, kalau aku perlu Arif ya aku bakalan telepon Arif. Ya udah kalau gitu. Terus kerjaan di kantor kamu gimana? Alhamdulillah selama ini belum ada kendala sih, semuanya udah baik-baik aja. Ya semenjak aku nikah sama kamu kan selalu ngasih masukan, meskipun kamu nggak tahu apapun tentang kerjaan aku, tapi itu berarti banget buat aku. Jadi aku bisa lebih hati-hati dan gak mudah percaya lagi sama orang. Kalau dulu kan sebelum aku nikah sama kamu, aku sering ditipu sama mereka. Iya kan aku istri kamu Mas, aku harus ngasih tahu apapun jalan yang terbaik buat kamu. Udah, aku makasih banyak ya Put, kamu selalu ada buat aku, dan aku bahagia banget dan bangga banget bisa punya istri yang hebat kayak kamu. Mas, kamu tahu nggak, baru kali ini ada orang yang bangga sama aku.
Emang kamu nggak ngerasa bangga dari dulu? Ya itu kan diri aku sendiri. Iya, enggak, maksud aku, masa kamu nggak bisa ngelihat kalau aku tuh bahagia banget bareng sama kamu. Dan setiap apapun hal kecil aku pasti minta tolong sama kamu. Itu artinya aku udah bergantung banget sama kamu, Put. Justru aku yang makasih sama kamu. Aku bisa di titik kayak gini dan aku bisa jadi istri kamu berkat kamu juga. Itu berkat kerja keras kamu. Dari semua perempuan yang pernah kenal sama aku, kamu yang terbaik, Put. Dan ya aku nggak pernah nyesel aku bisa menikah sama kamu. Ya udah. Mau berangkat nanti jam 12. Ya udah, gini, kalau misalkan kasih ngobrol sama kamu, aku suka lupa waktu. Ya udah, gak ada yang ketinggalan kan? Jangan sampai ada yang ketinggalan kayak kapan hari. Ya, Ya udah, ini udah rapi. Coba aku lihat. udah rapi. Udah rapi. Ya udah, aku berangkat ya. Hati-hati. Nanti jangan lupa kabari aku. Ya. Win, kamu udah dari tadi? Lumayan. Ya aku minta Kamu- maaf. Nggak apa-apa. Oh iya, kamu dianterin apa gimana? Udah nyampe di sini duluan. Iya, tadi aku dianterin sama ayah ke sini. Aku bilang kalau misalnya ada temanku mau jemput, kalau misalnya selama ini kan aku bisa langsung minta antar aja. Ya udah, aku minta maaf karena aku udah telat. Tapi di sini posisi kamu yang enak, tau nggak? Enak kenapa? Ya kamu bisa kerja di kantoran, sedangkan aku cuma jadi sapam doang. Ya ampun, Fit. Kamu gak mikir apa? Gaji kamu kan lebih gede daripada aku meskipun aku kerja kantoran dan kamu jadi satpam. Kamu tuh satpam pribadi, Fit. Kamu udah dijanjiin banyak hal sama bos kamu. Iya juga. Iya kan? Ya juga sih Win, tapi kan tempat kerjanya itu loh beda. Jadi aku gak bisa, ya, gak bisa pamer ke teman-teman gitu loh. Udah Win. deh, itu nggak penting, Fit. Yang penting itu sekarang gaji kamu. Kan enak gak sih kamu kerjanya santai ya kan? Kamu kerja di rumah, bukan satpam perusahaan. Kamu lebih banyak santai-santainya kan daripada kerjanya. Nggak harus berdiri 24 jam gitu, enggak kan? Ya udahlah, Iya sih. disyukurin aja. Lagian kalau misal kamu mau deketin cewek, kamu bisa bohong, kamu bilang aja nggak kerja, tapi duit kamu banyak gitu aja. Ya udah, apapun pekerjaannya, yang terpenting kita nggak nganggur lagi daripada kayak Nah. kemarin-kemarin. Kita buat jajan aja di pinggir jalan susah banget karena gak punya duit. Iya sih, ya udah kita bertahan aja ya di kerjaan yang ini karena sekarang kan jadi kerjaan susah ya kan, Fit. Ya sebenarnya aku cuma ngetes kamu doang barusan, men. Kenapa Ya. aku? Ya enggak, aku emang udah tahu kalau satpam itu, apalagi satpam pribadi itu kerjanya sangat enak banget ya. Cuma bukain gerbang buat majikan, habis itu jaga keamanan, kemudian tinggal duduk-duduk lagi deh. Itu kamu tahu. Atas apa emang? Ya menurut aku kamu yang paling harus disiplin, Win. Kamu harus yang ngerjakan tugas-tugas dari kantor dan kamu harus datang tepat waktu, ketemu sama klien. Ntar, kamu ngejek apa gimana? Mentang-mentang Yang- kerjaan kamu lebih enak daripada aku. Ya Ya enggak, kalau misalnya aku jadi cowok juga aku maunya kerja kayak gitu, Fit. Santai banget. bukan aku mau ngejek kamu, Win. Karena aku tahu kamu itu orangnya pemalas, apalagi kalau harus bangun pagi. Kamu paling nggak bisa, Win. Makanya aku ingetin kamu supaya kamu itu ya bisa bangun pagi-pagi, Ya ampun. berangkat kerja. Iya sih, iya emang bener itu pemalas, iya. Tapi kan sekarang aku udah kerja, ya aku juga berusaha dong biar gak bangun pagi. Tapi kesiangan dikit juga nggak masalah deh, kayaknya Hah? satpam di perusahaan aku nggak segala kamu deh kayaknya. Win, setiap perusahaan itu punya peraturan, tahu nggak? Hah? Iya tahu. Semua karyawannya harus on time, tepat waktu. Kamu malah baru mau kerja udah kayak gitu.
Iya, aku tuh belum ngelakuin kesalahan ya. Kayak seolah-olah aku udah salah aja. Lagian kalaupun aku salah, yang berhak marah itu yang orang-orang di kantor aku, bukan kamu. Aku seperti ini karena respect sama kamu, Win. Hah? Respect. Ya enggak? Iya, Fit. Yaudah, mau kemana sekarang? Ke itu kan? Iya, iya kita ke rumah. Ya, ayo. Pasti rumahnya gede banget. Iya. Ayo. Pak Bayu mau kemana? Kebetulan banget nih kamu ketemu sama aku di jalan. Gini Rif, gimana kalau misalkan kita duduk dulu? Kita duduk sini ya. Ya. Sini Rif. Jadi gini Rif, aku sebenarnya lagi mau ke kantor. Kok ke kantor Pak? Kan Pak Bayu kapan hari bilang butuh 2 karyawan. Yang satunya mau ditaruh di sini sebagai satpam. Kebetulan orangnya ntar lagi mau datang ke sini. Iya Rif, aku sebenarnya cuma sebentar sih Rif, karena ini emang dadakan dan butuh aku. Jadi karyawan-karyawan di kantor itu, sekretaris aku butuh tanda tangan aku dan ada klien di sana yang ingin menyampaikan sesuatu sama aku. Ini cuma sebentar kok. Kamu nggak apa-apa, ntar lagi tetap aja calon satpam yang bakalan jadi satpam di rumahku dan calon karyawan yang bakalan jadi staf kamu nantinya suruh datang sekalian aja ke rumah. Dan nanti kamu temenin mereka di sana. Kalau misalkan aku butuh sesuatu, aku pasti bakalan telepon kamu buat nyusul aku. Dan bilang sama mereka aku bakalan datang, nggak bakalan lama kok. Oh gitu. Oh iya siap. Soalnya kan gini Rif, sebenarnya istri aku ini juga ngasih pertimbangan sama aku, nggak perlu buat cari satpam buat di rumah. Tapi kan kamu tahu Rif, rumah sebesar itu 1 minggu yang lalu udah ada kejadian yang tidak diinginkan. Iya bener banget Pak. Ya walaupun ada CCTV tapi namanya orang nekat takutnya ya mungkin mereka kemarin-kemarinnya nggak tahu tapi ya kemudian hari takutnya mereka malah nekat masuk. Itu dia Rif, aku khawatir banget sama keselamatan istri aku. Soalnya ya mau diambil di rumah aku juga nggak ada apapun, semuanya aku taruh di bank, uang aku. Cuman aku takut terjadi sesuatu sama istri aku. Soalnya kalau misalkan orang mau mencuri, orang rampok, kalau udah kepepet biasanya dia bakalan melakukan tindakan yang kita tidak inginkan, kekerasan dan lain sebagainya. Iya Pak, yang dijaga-jaga hanya ya, takutnya orang itu nekat sampai mencelakai orang yang ada di rumah. Nah ya itu. Tapi kamu bilang kemarin calon satpam yang bakalan jadi satpam di rumahku dan calon karyawan yang bakalan jadi staf kamu itu katanya tetanggaan mereka. Oh iya Pak, kebetulan mereka itu emang bertetangga dan mereka butuh kerjaan ini. Jadi kebetulan Pak Bayu butuh bekerja, jadi ya saya rekomendasikan untuk daripada mereka cuma nganggur. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi ingat ya Rif, mereka kamu kasih tahu juga jaga sopan santun dan terutama yang cowok ini ya. Jadi siapapun yang mau masuk ke rumah aku, entah siapapun, kalau nggak kenal dan nggak ada janji ya diperbolehkan untuk masuk kecuali ya keluarga aku sendiri. Ya nanti saya sampaikan. Soalnya kamu tahu kan banyak orang yang keluar masuk di rumah aku juga merasa terganggu. Iya, nanti saya sampaikan sama calon satpam yang bakal kerja di sini. Dan yang kedua, sopan santunnya juga harus dijaga. Aku nggak mau tamu-tamu aku nanti malah merasa tersinggung dengan adanya satpam ini. Dan calon karyawan baru yang bakalan jadi staf kamu juga kasih tahu Rif. Soalnya kejadian kemarin juga itu pilihan kamu juga. Dia nggak ada sopan santun sama sekali. Sampai klien kita komplain gara-gara perlakuan dia. Ya Pak, nanti saya bakal lebih teliti lagi dan ya menegur mereka kalau misalkan mereka masih berbuat salah. Udah deh kalau kayak gitu. Oh ya Rif, aduh aku hampir lupa. Berkas aku itu kurang satu. Ada berkas pengesahan
itu biar diambilkan sama istri aku, ada di mobil yang satunya. Kamu nanti ambilkan. Nah, sekalian kamu nunggu yang 2 orang itu, calon karyawan kita dan calon satpamnya, kamu tunggu. Mereka udah sampai, kamu kasih tahu, kamu langsung antarkan ke kantor aku ya. Ah, iya. Dan nanti kita bisa pulang bareng. Iya. Yaudah kalau kayak gitu, kamu langsung. Saya, Jangan lupa tanya dulu ya sama istri aku, ada di mobil yang Oh. Pak Jiru. iya, tentang bekas itu, Pak. Iya. Saya pamit dulu, Pak. Sekarang udah beres, mending aku ke kantor aja. Ada apa Pak Arif? Ya saya barusan papasan sama Pak Bayu. Oh, terus? Ya Pak Bayu bilang kalau ada berkas yang ketinggalan di sini, katanya ada di mobil yang putih. Padahal saya udah ingetin ya sama suami saya jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi tetap aja ada yang ketinggalan. Terus di mobil ini? Nah, katanya mobil yang putih, Oh, yang itu. gitu. Oh iya, mumpung Pak Arif ada di sini dan nggak ada suami saya mau nanya sesuatu deh sama Pak Arif. Nanyain apa? Saya kan jarang banget, malahan nggak pernah ya ke kantor suami saya. Sikap suami saya di kantornya gimana? Apa dia baik atau baik sama perempuan aja atau gimana? Ya semua karyawan diperlakukan sama, nggak ada perbedaan yang dispesialkan atau enggak. Semuanya ya emang diperlakukan seperti biasanya. Dan saya rasa kalau tentang wanita, ibu nggak perlu khawatir. Asisten saja cowok. Jadi ibu nggak perlu khawatir tentang masalah kesetiaan Pak Bayu. Walaupun ada beberapa klien yang sering tanya tentang Pak Bayu sama saya, jadi saya bilang kalau Pak Bayu udah berkeluarga dan jangan coba-coba ganggu keluarga Pak Bayu. Jadi Klien tenang itu aja. yang nanya biasanya cewek cantik ya? Dan karirnya pasti bagus banget. Ya walaupun cantik apapun, tapi namanya orang udah berkeluarga dan memilih ibu sebagai istrinya, jadi Pak Bayu saya yakin ngerasa kalau orang yang tercantiknya itu adalah Pak Bu Putri, ya soalnya Bu Putri yang jadi istrinya gitu. Jadi saya yakin Pak Bayu nggak bakal macam-macam di luar sana. Soalnya saya juga selalu ada di sampingnya Pak Bayu. Jadi ibu tenang aja. Ya udah kalau gitu saya percaya kok sama suami saya dan saya juga minta tolong kalau ada kesalahan apapun sama suami saya tolong diingetin. Ya itu udah pasti kok Bu. Saya sebagai istrinya Pak Bayu juga bakal selalu ada buat Pak Bayu. Jadi ibu tenang aja. Ya udah kalau gitu Pak Arif nggak mau masuk dulu. Saya nunggu di sini aja Bu. Soalnya calon satpam yang bakalan kerja di rumah ini bentar lagi juga datang ke sini. Oh gitu. Saya juga mau nanya itu sih. Tadi suami saya juga bilang ada satpam baru. Oh ya sebenarnya di rumah ini nggak ada satpam juga nggak apa-apa kok Pak Arif. Tapi suami saya maksa banget buat jagain saya. Ya tadi Pak Bayu juga bilang seperti itu Bu. Ya Pak Bayu melakukan ini karena emang khawatir dan emang beberapa hari ini terpantau di CCTV kalau ada orang mencurigakan sering mondar-mandir di depan rumah Pak Bayu. Jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mengantisipasi dengan bekerjakan satpam di sini. Iya juga sih. Ya udah kalau gitu saya ambil berkasnya dulu di mobil putih. Iya. Ternyata berkasnya ditaruh di atas kap mobil. Pak Arif tahu nggak? Ini berkas penting banget dan bisa-bisanya suami saya naruh ini sembarangan. Pak Arif harus kasih tahu ya sama suami saya, jangan teledor. Gimana sih? Udah berapa kali sih saya kasih tahu? Nih, jangan lupa sampaiin. Salah kayaknya. Cuma disuruh ngambil berkas ini.
yang di Sapam mana juga udah siang banget kayak gini, niat kerja apa enggak sih? Win, rumahnya gede banget ya. Hah? Iya lagi. Fit, kamu bakal kerja di sini. Ya pastinya lah Win. Aku kan jadi sapam pribadi. Perasaan di desa kita gak ada rumah sebesar ini. Wah, Aku juga baru sekarang sih ngelihat di pedesaan kayak gini ada rumah sebesar ini. ya kamu tuh sendiri Win. Orang kaya itu kalau udah banyak duitnya itu udah pernah di kota, iya sih, tahu bener nggak? banget sih. Kenapa majikan kita ini ya, maksudnya majikan aku milih di desa karena kamu tuh sendiri. Suasananya ramah banget, bebas polusi dan tentram. Itu yang diinginkan oleh semua bos-bos di kota. Keren ya Fit. Aku pengen deh jadi bos kayak gitu. Tapi kamu emang nggak tahu ya sama bosnya? Wajahnya gitu seperti apa? Boro-boro aku tahuin, ini baru pertama kali aku datang ke sini kok. Kok bisa ya kita bisa kerja di sini padahal dari kemarin-kemarin kita masih pusing banget nyari kerjaan. Ini Vin, bosnya emang baik banget deh. namanya juga rezeki bisa datang Iya sih. dari mana aja. Aku juga gak nyangka bakal menjadi sapam dan memiliki gaji yang besar. Ya aku udah gak sabar Win. Ingin membeli apa yang selama ini aku inginkan, tau nggak? Tapi tadi kamu ngomelin aku, sekarang aku pengen ngomelin kamu. Kamu kan dari dulu suka jahil ya Fit sama teman-teman. Aku takutnya kamu masih kayak gitu sekarang. Kalau sama temen-temen mah biasa Win. Tapi kalau majikan ya aku harus tahu diri dong. Kan beliau yang bakal gaji aku. Masa aku bakal usilin? Hah? Kamu Iya gimana bukan sih? gitu maksud aku. Terus apa maksud Ya. kamu? Kamu bisa aja kan sembarangan sama pekerjaan kamu. Ya gak mungkin lah Win. Gimana Win? Udah cocok nggak jadi sapam? Wah, Kalau sapam Cocok, belum cocok. seperti ini. kamu udah dapat seragam ya? Ya, belum lah Win. Udah yuk. Masuk aja yuk. Kita nunggu di dalam aja. Wah, keren nih. Gimana sih satpam gini aja nggak kuat? Ya aku kan nggak tahu. Sit. Lihat, bukannya ini mobil yang pengen kamu beli dari dulu ya? Ini emang mobil impian aku Win. Tapi ini harganya mahal banget tau nggak? Tapi bentar, kalau satpam tuh nggak juga supir pribadi ya? Ya semoga aja aku bisa pakai ini mobil supaya aku bisa menyampaikan apa yang aku inginkan selama ini tau nggak? Ya ampun, aku jadi ikut seneng kalau misal kamu suka sama pekerjaan ini, Fit. Wah Win, andai saja aku punya mobil seperti ini, pasti wanita yang pernah nyakitin aku dan nolak aku bakal bertekuk lutut tau nggak? Karena gak sembarang orang punya mobil seperti ini. Wah semoga aja aku bisa pinjem nih mobil supaya aku bisa gaya-gayaan. Tuh kan itu maksud aku, Fit. Itu maksud aku, masih Iya. sama. Terus ini mobil yang aku pengenin, Fit. Lihat. Fit. Nih, cocok gak sih sama aku? Kalau ini ya mobil cocok banget buat kamu. Kamu bakal Kok gak aku aja sih yang kerja di sini? ya udah kamu giat. Aku juga pengen jadi satpam di sini, bisa gak sih? Gak bisa lah, kamu kan perempuan. Win, kamu harus giat nabung supaya kamu bisa beli mobil impian kamu nih. Oh, jadi meronta-ronta nih pengen mobil ini. Aku bersyukur banget kerja di rumah besar ya, mobil bagus seperti ini. Ya kalau ada kesempatan aku bisa bawa deh, aku bisa pakai alasan sama majikan aku. Ih, tapi nanti kamu ada resikonya loh kayak gitu. Ya gak apa-apa lah Win, daripada aku gak pernah naik mobil bagus dan mahal seperti itu. Yang mending aku ambil resiko meskipun sedikit Win. Bentar, Suara apa ini, Fit? di dalam mobil.
Rif, Rif, kamu kok ada di dalam, Rif? Aku pikir siapa yang lagi ngorok. Ternyata kebiasaan kamu tetap aja ya. Hah? Tahu kenapa aku tiduran di sini, Fit? Kenapa? Aku udah hampir 2 jam nunggu kalian di sini. Kalian niat kerja nggak sih? Iya niat, Rif. tadi maaf ya. Di rumah hujan deras banget, tau nggak? Makanya kita telah datang ke sini. Kita belum punya mobil. Iya. Terus hubungannya apa? Saya aja datang sebelum kalian. Kalian kok bisa-bisanya sampai Paling datang sebelum hujan kali. tadi hujan nih, basah. Ya, Harus gitu ya Pak kalau kerja ya. Maaf ya Pak, ini pengalaman pertama saya kerja. Kalau hujan harus tetap berangkat ya. Iya. Ya kalau emang kamu niat untuk kerja harusnya udah datang. Ini udah kayaknya kalian udah emang gak niat kerja. Ya niat Iya. lah. Niat. Iya niat kalau nggak banget, niat Pak. kita nggak bakal datang ke sini, Pak Rif. Ini ya, Fit, kamu udah punya pengalaman kerja jadi satpam? Udah dong. Ah, kalau keamanan serahin sama saya. Enggak, soalnya gini Fit ya. Beberapa hari yang lalu terpantau CCTV ada kayak orang mencurigakan kayak gitu, mondar-mandir sekitar 2 atau 3 hari. Jadi kamu harus amankan rumah ini. Kamu punya bela diri nggak? Punya dong. Hah? Pastinya kamu tenang aja, Pak Rif. Ya. Ya. Rumah sebesar ini emang harus ada satpam yang handal seperti saya, Pak Rif. Ya, kamu juga harus jaga sikap di sini. Karena yang punya rumah ini bukan orang sembarangan. Itu dan buat Windy juga. Kamu jadi staf di kantor juga harus tahu diri. Soalnya beberapa hari yang lalu orang yang saya bawa juga udah dipecat sama bos ya. Kenapa? Iya karena dia nggak bisa menempatkan diri dengan baik, Win. Sama jadi saya, takut. namanya bos sampai digoda-goda kayak gitu. Oh, iya. Lagian bos juga udah punya istri dan bos itu juga sayang sama istrinya. Ya Jadi jangan ampun. sampai kejadian itu terulang. Ya enggak dong, kok gua kayak gitu. Pak Rif tentunya tahu dong Windy itu seperti apa. Ya soalnya bosnya di sini masih muda, Fit. Bukan orang yang udah tua. Jadi saya khawatirnya kejadian yang pernah terjadi terulang lagi gitu. Makanya udah saya kok. wanti-wanti sama Windy untuk jaga sikap. Ya, nggak mungkin kok, nggak mungkin. Kalau gitu Jadi saya ya untuk seragamnya besok atau nanti saya ambil di belakang. Soalnya sebentar lagi saya masih nganterkan berkas. Soalnya ada berkas yang tinggal. ya udah, saya tunggu di sini, Pak Rif. Jadi kalau gitu kamu tunggu di sini. Ntar lagi saya balik lagi. Gak lama. Iya, Pak. Nah, kebetulan Bu Bos juga ada di dalam, mungkin lagi istirahat. Jadi kamu tinggal di sini aja dulu. Iya. Kalau Windy nanti ke kantornya bareng saya aja ya. Saya masih mau ngambil berkas ini. Ya Pak. Ini kesempatan bagus buat kamu, ya. Bos kamu itu bos kita, orangnya muda. Ya, tapi aku takut deh. Udahlah, sikat aja. Hah? Iya, pelan-pelan ya. Iya dong. Tapi jangan sampai kamu ketahuan sama Pak Arif. Oh, enggak, ya kamu main aman aja. Ini ya kesempatan satu-satunya buat kamu menjadi orang kaya. Ih, kayak gampang banget kamu ngomongnya, ini susah tahu. Ya kali aku godain. Win, Kalau misalnya bisa gimana? di desa Malu kita, iya. di desa kita kan ada dukun handal. Hah? Udah juga zaman kali Fit yang kamu kuno banget sih. Kayak Ya. gitu tuh gak ngaruh, tahu nggak? Percaya Ya kayak udah. gitu sih kamu Kalau kuno kamu nggak banget. percaya. Yaudah nanti gampang deh. Dev, Lah, ini berkasnya mau saya anterin ke kantor. ternyata aku salah jadwal, Rif. Hah? Aku malu banget, Rif. Barusan aku ditelepon dan pas banget aku salipan sama sekretaris aku. Dan dia nanya aku mau kemana.
Ya aku bilang kalau misalkan nunggu kantor buat janjian itu ternyata masih besok, Rif. Berarti Pak Bayu belum nyampe kantor. Ya belum. Iya. Malu banget. Ya calon satpam sama orang yang bakal kerja di kantor udah di rumah. Jadi tinggal nunggu Pak Bayu. Oh ya, istri aku pasti marah-marah ya sama kamu. Ya, Pak, saya juga diomelin gara-gara berkas ini ketinggalan dan Pak Bayu tinggal di kap mobil. Iya, Rif. Aku tadi malam soalnya marah-marah sama istri aku gara-gara berkas ini nggak ketemu. Aku baru inget kalau misalkan ada di mobil. Ya aku ingetnya sih ada di dalam mobil yang putih itu. Iya. Berarti ada di kap. Iya, dan juga Pak Bu Putri barusan tanya tentang Pak Bayu di kantor. Iya, tentang gimana sikapnya sama karyawan dan apa ada yang dispesialkan, dan ya kayaknya beliau juga curiga Pak Bayu dekat sama wanita. Rif, kamu nggak salah jawab kan, Rif? Ya enggak Pak, aman. Ya walaupun ada beberapa klien yang sering tanya Pak Bayu, saya bilang itu gak bakalan terjadi apa-apa. Kamu kenapa bilang Rif kalau ada yang sering nanyain aku? Itu nanti dikira aku malah ngerespon mereka. Meskipun kamu tahu sendiri kan aku nggak pernah ngerespon. Kamu nggak tahu sikap istri aku. Aku habis ini Rif di rumah. Iya, saya soalnya terus dicercar pertanyaan kayak gitu Pak, jadi saya nggak bisa bohong. Tapi saya selalu bilang sama Bu Putri kalau ya Pak Bayu orangnya profesional dan dia juga selalu. Meskipun Rif, kamu nggak tahu istri aku Rif. Dia itu kalau udah dengar omongan ada yang deketin atau nanya-nanyain aku, dia sensitif banget Rif. Dia pasti bakalan curiga dan nggak percaya sama aku meskipun aku nggak ngapa-ngapain. Aku selalu salah Rif. Namanya wanita juga kayak gitu Pak, tapi ya itu juga bakalan lama marahnya. Ya kadang orang cowok juga susah buat minta maaf, kan yang dibutuhkan wanita cuma minta maaf walaupun kita nggak salah. Iya juga sih Rif, tapi aduh, aku jadi takut mau pulang ke rumah Rif. Saya rasa Bu Putri nggak bakalan marah Pak, ya cuma di hadapan aja, di hadapan saya aja beliau kayak yang marah-marah. Tapi dia nunjuk-nunjuk kamu nggak Rif? Ya enggak juga sih Pak, cuma pas ngasihin berkas ini dia kayak yang marah banget. Kayak Pak Bayu katanya sering teledor kalau hal-hal penting kayak gini. Iya, dia pasti marah Rif. Soalnya aku tadi malam marah-marah nyalain dia. Aku pikir dia yang naruh berkas itu. Oh, ya udah deh, gampang urusan itu nanti aku bakalan hadapin. Terus calon satpamnya itu siapa namanya? Namanya David sih Pak. Terus staffnya? Namanya Windy. Oh, mereka udah nyampe. Ya udah nyampe sih Pak. Udah kamu kasih tahu sama mereka. Udah. Ayo tenang aja. Apalagi terutama David. Dia pasti bakalan sering kena marah sama istri aku. Ya tapi barusan saat mereka datang dan saya pergi belum ketemu sama Bu Putri sih Pak. Soalnya saya buru-buru mau nganterin ini sama Pak Bayu. Istri aku kemana Rif? Masih ada di dalam Pak. Jadi setelah saya briefing mereka, saya langsung pergi Biasanya ke berkas ini. istri aku kalau jam-jam segini dia belanja Rif. Oh mungkin lewat belakang kali ya. Iya kali aja Pak. Soalnya tadi saya di depan nggak lihat Bu Putri keluar. Ya udah deh kalau kayak gitu mending kita langsung balik ke sana. Balik ke rumah ya. Ya. Loh, Win, itu siapa yang mau nyelonong, Win? Ayo kita samperin. Siapa sih? Kamu mau kemana? Ada Fit Putri, di sini. Fit, kok kamu? kamu ngapain di sini? Hah? Kamu datang ke rumah aku? Kamu minta pekerjaan? Hah? Rumah kamu? Sejak kapan ini jadi rumah kamu? Kamu nggak tahu ya, semenjak David diputus sama kamu, David sekarang udah jadi pengusaha muda yang kaya raya, yang bisa beli rumah sebesar ini. Dan coba kamu lihat, hah?
mobil aku udah bagus-bagus tau nggak? Itu tandanya aku udah punya segalanya, aku udah menjadi orang kaya. Hah? Kamu udah nyesel kan? Udah mutusin aku dulu? Hah? Maaf ya Fit, aku udah punya suami dan aku juga nggak mau ngeladenin kamu di sini. Oh, Fit, ini tuh rumah aku, Fit. rumah kamu? Hah? Emang kamu bisa beli rumah sebagus ini? Hah? Gak usah ngimpi deh. Kamu bilang sama aku kalau suami kamu itu orang kaya raya. Hah? Aku nggak bilang apa-apa tentang suami aku. Jadi kamu jangan cari tahu apapun tentang suami aku. Ini nggak ada hubungannya sama suami aku. Ya karena kamu takut kan kalau faktanya suami kamu itu orang miskin. Makanya kamu jadi dulu nggak pernah publish, nggak pernah mengumumkan pernikahan kamu karena kamu malu kan sama teman-teman, apalagi sama David. Ya kan? Aku juga nggak punya masalah sama kamu, Win. Jadi kamu jangan ikut campur urusan aku sama David. Ya aku juga gak mau ikut campur, tapi David teman aku. Dan kamu menyanyiakan David dari dulu. Justru aku seneng aku menolak David dulu. Dan aku mutusin David itu keputusan yang tepat. Kalau kamu mau sama David, mending kamu aja yang sama David. Tapi jangan kurang ajar ya. Kamu gak usah sok-sokan deh. Emang kamu nggak ada Hah? perempuan lain ya selain aku? Kamu bisa kan cari perempuan lain di luar sana selain kamu gangguin aku? Ya What? bisa banget, bukan berarti David gangguin kamu pengen balikan sama kamu. Ya, aku mencegat kamu di sini karena ingin mengusir kamu dari rumah aku, tahu nggak? Hah? Mendingan kamu pergi deh. Di rumah ini ada pembantu. Coba deh kamu tanyain siapa pemilik rumah ini. Kamu pembantunya. Putri, Bisa kamu kerja di sini dan pembantunya dia. Masa kamu kerja bareng sih? Kerja bareng di rumah ini. Oh maksudnya David yang punya rumah ini. Jangan-jangan kamu yang mau kerja di rumah ini ya? aku mau pekerjakan berapa orang, tahu nggak? Hah? Pembantu aku aja 5. Tapi Banyak. ada satu yang lowong, yaitu tukang kebun. Atau mungkin kamu, hah? Kamu disuruh suami kamu untuk ngelamar kerja untuk membantu ekonomi keluarga kamu. Kamu Hah? bilang pembantu di sini ada 5. Itu aja kamu udah salah, Fit. Kamu tuh siapa? Kamu siapa? Oh iya, dia sebagian dari pembantu-pembantu itu, makanya dia tahu banget. Ya, soalnya banyak ya pembantunya ya. Kayaknya Udah. kamu kebanyakan yang ada pembantu masih gak kehitung gitu, wajar dong kalau salah. Soalnya dia pikirannya banyak banget mikirin perusahaan. Iya kan, Bit? Kalau semuanya kamu emang bekerja di sini atau mau ngelamar di sini ya, mendingan kamu pergi. Aku udah gak butuh kamu ya. Dari Mending yang pergi dari sini itu kalian sebelum suami aku datang ke sini dan marah-marah sama kamu. Marah-marah kenapa? Itu suami kamu tuh suka marah-marah ya? lama Itu gak kalau miskin Bit suka marah-marah. lama gak ketemu, aku pikir dia udah kaya, Win. Hah? Ternyata masih jalan kaki. Fit, udah deh, mau Cari sampai kapan kerja. sih kamu kayak gini sama aku? Tapi kamu pergi lah, kamu ngapain masuk ke rumah David? Aku udah bilang berapa kali sama kalian, ini tuh rumah aku. Nah, kamu tuh stres ya? Kamu tuh kelamaan miskin, makanya kamu halu banget pengen jadi orang kaya, terus kamu stres gitu jalan-jalan masuk-masuk ke rumah orang kaya gitu, ya kan? Win, dengan usia nih perempuan, aku udah muak, tau nggak? Satpamnya kemana sih ini? Di sini nggak ada satpam. Kamu sok tahu banget sih, hah? Rumah-rumah aku. Ah, mendingan kita tutup ini gerbang. Fit, Ya, aku mau masuk. sudah pergi sana. Hah? Fit, aku ada Eh. kepentingan ke dalam, jadi jangan halangin aku. Kamu gak tahu diri banget ya, hah? Fit, Fit Udah aku sakit, usir Fit. kamu masih aja nyelonong mau masuk. Fit, aku udah berapa kali sih bilang sama kamu di sini itu yang penipu kamu. Jangan mentang-mentang kamu ingin punya rumah sebesar ini, hah? Di sini itu yang pengen punya rumah kayak gini tuh kamu ya. Emang dari dulu kamu selalu nggak punya aturan, tau nggak? Makanya aku putusin kamu karena kamu kayak gini, Fit. Ya berkat kamu mutusin aku sih, aku udah punya segalanya. Kamu sekarang lagi cari kerja kan? Kamu sekarang tambah miskin kan? Hari gini masih cari kerja. Kita udah mapan kok. Ngapain masih cari kerja seperti kamu? Udah, aku nggak mau tukar sama kamu. Sekarang kamu pergi sebelum suami aku datang. Jadi kamu yang mana sih? Saya mau tungguin suami kamu kan. Atau kalian mau diusir sama suami aku? Suami kamu emang siapa? Udah. Nggak mungkin banget kalau misalnya kamu benar-benar punya rumah ini. Gak masuk akal, tahu nggak, Bud?
Udah deh, pergi aja. Kamu dikasih apa sih sama David yang kayak gini nih, Win? Kamu ngeyel banget ya dari tadi. Aku udah ngusir kamu, kamu tetap di sini. Hah? Mau kamu apa sih sebenarnya? Kamu di sini tugasnya apa? Ya, ngamanin rumah ini Pak. Dan perempuan ini mau... Dia siapa sih Pak Arif? Ngapain datang ke sini? Kamu tahu nggak? Kamu lagi marah sama siapa? Dia itu istri aku. Dan aku yang punya rumah ini. Mereka berdua siapa, Rif? Jangan bilang mereka berdua calon sapam dan calon staf kamu. Iya bener. Bos. Bos, kita minta maaf bos. Kita salah paham doang bos. Kamu udah kelewatan banget. Kamu nggak punya sopan santun ya? Kamu belum kerja di sini. Kamu udah cari gara-gara. Model orang kayak gini yang mau kamu jadikan sapam di rumah aku, Rif. Bisa stres aku tiap hari, Rif. Dan perempuan ini orang kayak gini nggak punya etika yang mau kamu jadikan staf kamu, Rif. Bisa-bisa kejadian 1 bulan yang lalu bakalan terjadi lagi nih. Klien semuanya bakalan komplain gara-gara karyawannya nggak punya sopan santun nih. Saya juga nggak kalau kelakuannya kayak gini, soalnya mereka itu mohon buat kerja Pak, kirain mereka bisa jadi yang baik. Sini, kamu sini. Bos, kita minta maaf bos. Kita udah keterlaluan. Kamu bukan cuma keterlaluan, kamu bener-bener udah kelewat batas ya. Rif, aku nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab. Atau kalau enggak, karena kamu udah bikin kericuhan di sini, aku bakalan bawa kamu. Jangan dong bos. Jangan laporkan kita ke pihak yang berwajib bos. Mas, udah deh. Yang penting dia nggak kerja di sini aja udah nggak apa-apa kok. Terus kalau kamu nggak kenal, seharusnya kamu jangan marah-marah. Kamu tanya dulu dong dia siapa. Dia kenal sama aku. Hah? Kita pernah punya hubungan dulu. Tapi itu udah lama banget dan dia masih ungkit-ungkit sampai sekarang. Kamu masih gangguin istri aku. Kamu mau habis di sini. Awas ya, kamu tampakin muka kamu di depan aku lagi. Kamu gak bakalan segan-segan buat kasih pelajaran sama kamu. Iya bos. Dan juga kamu Mbak, kamu kan mau kerja di sini. Mulai hari ini aku nggak mau ngeliat muka kalian lagi di sini. Rif, kamu ingetin mereka berdua. Was. Pak Arif, kita minta maaf Pak. Kita menyesal banget Pak. Tolong jelasin ini sama... Ya percuma Fit, mau jelasin gimana, mau bela kalian. Yang ada posisi saya yang terancam nanti kalau masih belain orang salah nggak kalian. Udah tahu mau kerja, ini sok-sokan baru, belum keterima loh, masih mau kerja. Kelakuannya udah kayak gini. Jadi saya nggak bisa nolong kalian, mending kalian cari tempat kerja lain aja. Nasib kita gimana ke depannya Pak? Itu urusan kalian. Setidaknya saya udah bantu kalian untuk cari kerja. Paham? Fit, Pak Arif. udah Fit. Pergi aja di sini. Nih, kita kok sial. Begini sih, sial banget. Lagi Iya, aku juga gak tahu kalau mantan aku ini udah kaya raya seperti ini, Win. gimana sekarang kita, Fit? Nih, gara-gara aku bantuin kamu juga nih. Ya udah, aku minta maaf. Kita gagal punya pekerjaan. Udah sana ambil motornya. Aku ambil motor dulu ya. Oh iya, Aku minta maaf ya. Rencananya kan aku cari sapam buat ngelindungin kamu di sini, tapi malah yang datang orang yang nggak tahu diri, nggak tahu malu, dan malah marah-marah sama kamu, dan kamu nggak dibolehin masuk ke rumah kamu sendiri. udahlah itu nggak penting. Berarti di rumah ini emang nggak usah satpam, nggak apa-apa. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Nah, nanya apa? Tadi ada Arif datang ke sini terus aku nanya. Iya, tapi kalau urusan sapam nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu butuh, aku bisa cari lagi. Nggak usah potong pembicaraan aku. Aku bisa kan selesaikan dulu, baru kamu yang bicara. Tadi aku nanya sama Arif, apa ada yang sering hubungin kamu? Katanya ada klien cantik yang sering hubungin kamu. Kata siapa? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Ya, itu bukan ngubungin aku. Ya,
cuman Terus kalau dia misal- juga nanya-nanya kamu udah nikah atau belum. Terus dia juga sering ngajak kamu ketemu di luar pekerjaan. aku nggak pernah kok. Kamu bisa tanya, Arif kan pasti selalu jujur kan kalau ditanyain sama kamu. Mas pernah nggak pernah, tapi kamu harus jujur sama aku. Kalau kayak gini caranya kan aku jadi curiga. Ya. Atau jangan-jangan kamu sekongkol ya sama Arif? Arif, kamu kasih duit. Ingat ya Mas, kita ini udah nikah, bukan pacaran lagi. Put, aku kasih tahu sama kamu, suami kamu ini ganteng, Put. Pasti banyak perempuan yang berusaha buat deketin suami kamu ini. Cuman kan yang penting suami kamu ini tetap konsisten, profesional sama urusan kerjaan dan nggak neko-neko. Aku nggak pernah bales kok di luar urusan pekerjaan. Kalau bisa aku mau ikut. Ya masa kamu mau ikut? Ya udah, buat membuktikan kamu bisa. Nah, itu udah nggak penting, Rif. Yang penting sekarang kamu ngomong apa aja sama istri aku. Masa kamu bilang, ya kamu kenapa bilang ada perempuan cantik yang sering hubungin aku, Rif? Gak pernah saya bilang kayak gitu, Putri. Pak Arif. Saya bilang cuma beberapa klien yang sering nanyain Pak Bayu, dan itu pun bukan cuma Pak Bayu, tapi saya juga ditanyain kayak gitu, Bu. Tadi Pak Arif bilang ada perempuan yang sering ngejar-ngejar Pak Bayu. Jawab jujur. Ya, seandainya ada pun kan aku nggak pernah ngerespon. Emang aku pernah ngerespon, Rif? Tapi kan namanya juga perempuan cantik ketemu sama kamu itu, kamu ngerti nggak sih Mas? Ya udah, aku minta maaf. Ya udah, setiap kerja kamu nggak apa-apa kalau nggak percaya sama aku, kamu bisa ikut aku. Iya, Sekongkol ya? enggak. Ya udah, sana kamu masuk. Mau ngobrolin apa? Masih ada kerjaan. Urusan sapam yang tadi kan belum selesai. Saya punya beberapa rekomendasi satpam lagi, jadi saya mau kasih tahu sama Pak Bayu. Ya udah, sana masuk. Awas. Ini semua gara-gara kamu, Rif. Kamu harus tanggung jawab. Kalau istri aku sampai ngamuk lagi sama aku, Rif, kamu harus tanggung jawab. Nah, apa kita harus ganti sekretaris itu, Mas? Itu kan sering deketin Pak Bayu. Kapan hari kan Pak Bayu udah ngajak dia makan di luar. Apa kita ganti Itu makan di luar kan bareng sama kamu, Rif. Itu kan juga urusan pekerjaan. Kan kamu sendiri yang nyuruh aku ngajak keluar, dan sekarang kamu malah numbalin aku ke istri aku. Aku nggak bakalan ikutin apa yang kamu mau lagi, Rif, yang kamu saranin. cari yang Aku- baru atau gimana, Mas? Nggak tahu, terserah kamu. Bodo amat.